Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Hafsah. Kali ini saya akan membahas mengenai elaborasi pada topik 4 dalam penilaian dan evaluasi pemahaman dalam UBD. Pada tugas elaborasi topik 4 ini diminta untuk melihat dan membandingkan hasil dari kelompok lain, kemudian dibandingkan dengan jurnal yang kita cari. Berikut, saya akan memberi ulasan pada kelompok 3. Kelompok 3 melakukan pembahasan mengenai aspek UBD dengan pemahaman pada aspek penerapan. Kelompok 3 menjelaskan pokok pembahasan seperti berikut. Understand by Design merupakan suatu pendekatan untuk merancang kurikulum yang berfokus pada hasil pembelajaran yang diinginkan. Terdapat 6 aspek pemahaman dalam Understand by Design, yaitu menjelaskan, menafsirkan, menerapkan, melakukan perspektif, berempati, dan pengetahuan diri. Dalam kemampuan aplikasi, yaitu terdiri dari penggunaan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman mengenai suatu dalam situasi yang nyata dalam kehidupan sehari-hari atau sebuah simulasi. Kemampuan aplikasi pemahaman UBD pada aspek penerapan atau aplikasi terdiri dari 5 kriteria, yaitu yang pertama, efektif. Efektif adalah sebuah perbuatan yang telah sesuai dengan hasil yang diinginkan. Indikator dalam penilaian ini yaitu meliputi kecermatan berpikir dan unjuk kerja. Kualitas hasil peserta didik tergantung pada efektivitas pembelajaran yang telah dilakukan. Kelompok 3 juga memberikan contoh pada efektif, yaitu peserta didik mampu menerapkan hasil pembelajaran dengan baik dan membawa hasil yang berguna. Yang kedua, yaitu efisiensi, adalah suatu usaha yang mengharuskan melakukan penyesuaian tugas dengan tepat dan mampu menjelaskan penyelesaian tugas secara cermat dan berdaya guna. Efisiensi dalam belajar, waktu belajar, tempat, sarana dan prasarana, namun dengan hasil akhir yang maksimal. Ada contohnya dari kelompok 3 berikan berupa peserta didik mampu menerapkan hasil pembelajaran dengan tepat atau sesuai dengan tidak membuang-buang waktu, tenaga, dan biaya. Yang ketiga, ada fasih. Fasih adalah kemampuan dalam menyampaikan pendapat dengan kosakata yang lancar dan mudah dipahami. Kriteria fasih digunakan untuk menilai kemampuan peserta didik dalam berbicara, terutama saat presentasi atau diskusi. Contohnya, peserta didik mampu menerapkan hasil pembelajaran dengan lancar, bersih, dan dilafalkan dengan baik. Yang keempat, ada adaptif. Adaptif memiliki arti mudah menyesuaikan diri dengan keadaan, dapat diartikan juga sebagai kematangan diri dan sosial seseorang dalam melakukan kegiatan umum sehari-hari, sesuai dengan usia dan berkaitan dengan budaya kelompoknya. Contohnya, peserta didik mampu menerapkan hasil pembelajaran dengan lancar dan dilafazkan dengan baik. Yang kelima, yaitu anggun. Anggun adalah suatu sikap untuk menunjukkan kewibawaan dan sopan santun. Setiap peserta didik memiliki karakter berbeda-beda, tetapi hendaknya kriteria anggun diterapkan agar peserta didik dapat menyampaikan hasil kerjanya dengan lugas dan berwibawa. Contohnya, peserta didik mampu menerapkan hasil pembelajaran dengan cara yang apik dan berwibawa. Dari hasil kelompok 3, saya bandingkan dengan jurnal yang telah saya cari, yaitu dari Anggina Resa dengan judul Implementasi Kurikulum Merdeka berdasarkan pendekatan Understanding by Design pada Jurnal Prima Volume 4 nomor 1 2023. Ulasan jurnal yang sudah saya cari, yaitu pada jurnal ini dijelaskan secara detail mengenai implementasi kurikulum merdeka berdasarkan pendekatan Understand by Design,
Profil Pancasila berperan menjadi tuntunan arah yang memadu segala kebijakan dan pembaruan dalam sistem pendidikan Indonesia, termasuk pembelajaran dan asesmen. Implementasi kurikulum merdeka dengan pendekatan Understanding by Design diawali dengan pelaksanaan asesmen diagnostik. Pembelajaran yang berbasis proyek tidak selalu berbuah produk, tapi lebih dikebiasakan perubahan sikap atau karakter berupa gotong royong, bernalar kritis, mandiri, kreatif, dan lainnya sesuai profil pelajar Pancasila dalam target waktu tertentu. Implementasi pembelajaran kurikulum merdeka ini dengan pendekatan Understanding by Design dapat membantu guru dalam menyusun rencana pembelajaran atau RPP dilalui dengan menetapkan hasil belajar yang ingin dicapai dan diperoleh terlebih dahulu, kemudian evaluasi dan langkah-langkah kegiatan pembelajaran dengan menggunakan desain terbalik atau backward design. Pendekatan Understand by Design ini sebagai tahap dalam menentukan skenario pembelajaran yang berasal dari menentukan hasil belajar terlebih dahulu oleh pendidikan. Juga harus merancang dan membuat rubrik asesmen dengan terlebih dahulu melakukan diagnostik. Diagnostik dilakukan oleh guru guna agar melihat dan mengobservasi kebutuhan peserta didik sebagai acuan dalam proses belajar dan mengajar. Kesimpulan dari kelompok 3 dan jurnal yang telah saya cari didapatkan bahwa penjelasan dari kelompok 3 sesuai dengan jurnal yang telah saya ulas, karena dalam implementasi pembelajaran ini, kurikulum merdeka dengan pendekatan Understanding by Design sangat membantu guru dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP dengan menerapkan dengan backward design yang berpusat pada peserta didik. Guru juga merancang atau membuat rubrik asesmen dengan terlebih dahulu sehingga alam melakukan asesmen diagnostik. Diagnostik ini dilakukan oleh guru guna agar menilai dan mengobservasi kebutuhan peserta didik sebagai acuan dalam proses belajar dan mengajar. Demikianlah penjelasan yang telah saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan baik secara tulisan dan lisan. Saya mengucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.